Selamat siang sobat Saung Kelapa. Nah, saya di sini Dedi Corbuzier. Nah, saya di sini mendampingi Ibu Meris, pengelola dari warung Ibu Odi. Oh, banyak sekali nih usahanya. Nah, ini saya pengen Ibu apa panggilannya? Meris. Oh, Meris. Nama aslinya Arismiati. Oke, Ate Meris. aja. Boleh. Oh, oke Ate. Saya pengen perkenalan dulu sama Ate. Profil Ate gimana ya? Oke. Om Ruli, saya juga kebetulan baru ketemu ini di Saung Kalapa. Wilujeng siang ka sobat Saung Kalapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Urang ngawangkong we nya saurna urang sering ngaruli. Oh, Ya kebetulan kan saya ada bukan owner, punya orang tua, buka rumah makan, namanya kalau yang belum tahu rumah makan Ibu Ade di Ciculang ya. Wih, Om udah pernah tahu makan? Mantap. Di sana udah pernah? Iya, pernah sering. Oh ya, alhamdulillah. Itu satu ya. Kalau saya sendiri nama asli Arismiati. Mungkin kalau bukan teman dekat tidak tahu nama asli. Panggilan sih orang sudah banyak tahu lah. Meris gitu kan ya. Ate Meris biar Ya lebih boleh gaul. ya, Ate Meris gitu. Ya itu usaha pertama punya nyokap, kita pengelola. Satu lagi punya Maisan. Maisan itu apa? Abed, anak-anak pertama saya namanya Rizky Akbar Bahtiardi. Panggilannya AB, banyak ada Tiar sama kayak ibunya hampir 100 panggilan, gimana orang lah mau Itu manggil. usahanya di bidang apa? Itu clothing dan kita juga ada konveksinya. Wih, mantap. Iya, Jadi di alhamdulillah. samping ada makanan, ada juga Iya, konveksi. jadi setelah orang makan yang memang kebetulan kita kan dulu ya sebelum banyak kuliner di Pangandaran, termasuk salah satu market leader di Pangandaran kalau boleh GR. Tapi kan sekarang seiring bertambahnya Pangandaran begitu berkembang, banyak yang ekspansi bikin rumah makan. Jadi kita alhamdulillah bangkrut oge gitu kan ya. Ini perlu dicontoh nih. Ya, Coba Kelapa ini perlu dicontoh. kita mah orangnya berangkat dari mengamalkan bakat. Bakatku butuh. Bakatku butuh, akhirnya mah segala ayakeun gitu kan. Jadi kita jadi juga cuan. cuan aja, tapi nggak melulu cuan Om. Apa tuh? Karena kan kalau bisnis hanya endingnya untuk profit, ya kan? Sementara tidak berkah wapor. Wah, benar tuh. Jadi kita sahabat Kalapa sadayanya upami hoyong karaos bisnis teh alhamdulillah barokah Om Ruli ya. Iya. Jadi saya kalau boleh kasih masukan, berbisnislah seolah kita tidak mendapatkan profit. Dan itu datangnya akan melimpah dari Allah karena alhamdulillah barokah, ya kan? Makanya that's wise gitu ya, itu ibu saya mun ayeuna mah meureun pak bangkruteun lah ari dahar parasman mah Om. Benar. Karena kan nggak ada CCTV juga, terus nggak setiap abis sebelum makan diliatin dulu ke kasir. Kadang-kadang zaman dulu tuh ada istilah darmaji. Darmaji Om, dahar 5 ngaku hiji, ditutupan eta rendang dihandap, di luhur sangu. Rendangnya kan berarti kita nggak kalkulasiin dimakan berapa yang nampak di luar. Oke. Kita pengen ngebahas dulu usaha tentang warung makan. Ya siap. Soalnya kan emang kebutuhan sehari-hari kita tuh makan ya. Makanya pengen untuk sobat makan gak makan sahabat Saung Kelapa, kita dengar kiat-kiat dari Ate Meris, bagaimana sih ngembangin usahanya supaya masih berjalan sampai saat ini? Iya, alhamdulillah. Mungkin saya anak dari Ibu Ade, setahu saya belum dilahirkan pun sudah berjualan nasi. Wih, berarti itu udah berapa tahun ya? Saya sudah nyaris ini generasi keberapa? Jelang 50 tahun. Jelita banget. Aduh. Hanya hoan Bener itu, usahanya bener-bener masih bisa bertahan sampai saat ini. Kadang-kadang usaha itu kalau untuk saat ini kadang-kadang pamor langsung besoknya sudah tutup lagi. Jadi untuk kiat biar bisa bertahan, ini khusus untuk pengelola kuliner ya, mami makan minum gitu. Walaupun sekarang semua orang bilang kalau investor semua segmen usaha bisa di pay
karena bisa hire orang yang profesional juga kalau memang sistemnya kita kelola dengan baik gitu, nggak usah kita jadi pelaksana juga udah langsung bisa berjalan. Tapi setahu saya banyak teman-teman saya juga yang berangkat bisnis kuliner ternyata baru sebentar udah langsung nggak ada. Kendalanya katanya karyawannya tidak ada. Bongkar pasang karyawan karena mungkin nggak tahu juga ya, entah karena basic Pangandaran salary-nya lebih kecil dibanding kota lain atau ada beberapa hal yang mungkin yang membuat karyawan yang lainnya kurang kerasan gitu ya. Jadi makanya kalau misalnya mau tetap keun wae lah ulah era aya nama pokoknya mah jalani lamun teu aya karyawan siga abi masak sendiri gitu. masak sendiri. Emang tuh gini, kalau bisnis kuliner itu kan nggak takut resep masakannya tuh ditiru sama karyawan, terus karyawan itu buka sendiri. No, saya udah banyak banget karyawan yang memang alhamdulillah. Justru kita pengen ada karyawan kita nggak melulu terus hanya jadi orang gajian, bisa menggaji orang lain juga. Jadi saya bisa transfer knowledge ke mereka untuk dia tidak selamanya menjadi karyawan. Ada beberapa yang sudah membuka kedainya sendiri dan saya merasa bangga gitu. Dengan ada malah yang bilang ini cabangnya kita, padahal seiring berjalannya waktu tahu karena memang beda. Saya nggak takut dicuri tentang resep atau lain hal karena bukan resep, but the koki. The koki. Ya, dan saya koki, salah satu koki di RMBU Ade. Kalau lagi nggak ada yang lain, koki saya turun sendiri. Dan alhamdulillah setiap saya masak selalu baru di display sudah habis. Kalau yang saya masak sendiri, aduh sombong euy. Anjir, sombong amat. Biasanya kan gini, kalau setiap usaha itu pasti ada istilahnya fluktuatif usaha. Ya, up and down. Up and down, okay. gitu kan. Ya. Nah, gimana caranya supaya usaha tuh masih tetap bisa stabil? Ya. Meskipun pada dasarnya emang usaha tuh gimana ya? Kita nggak bisa prediksi. Ya, gambling ya. Satu hal kalau usaha itu kan diniatin dulu ya dari Bismillah ya kan. Aku dulu pernah juga kan sebelum pulang ke sini kan ikut suami di mana beliau ditugaskan di salah satu PMA ya. Nggak usah disebutin, udah temayar gitu. Nggak apa-apa ya, nggak apa-apa. Ya. Sensor. Jadi kemanapun beliau ditugaskan, aku ikut termasuk semua anak-anakku juga gitu kan. Dan alhamdulillah banyak banget pengalaman. Mungkin kelebihan saya beungharku pengalaman Ari Hartama damereun moal dibawanya. Aduh, jadi itu salah satunya. Dulu juga saya pernah jadi bekerja dan owner yang saya tempati lumayan lah ya. Dia kan juga sama multinasional juga. Jadi dia punya moto jitu. Apa tuh jitu? Jitunya tapi pakai ejaan dulu. D. Jitu, disiplin. Terus apa lagi? J-nya jujur. Benar. U-nya ulet. Alah sia naik daun tangkenya. T-nya. T dan tekun. U terakhir. Oh, ulet. Jitu. Salah berarti omnya yang nyepelnya salah. Ulangi ya. D-nya itu apa? Jujur. D jujur. Oh, jujur. Disiplin. Salah. Bodoh ya. Gimana diulangi? Ya Pak. Geus lila teuing atuh da ayeuna mah geus jadi udar ider. Ya sekarang ownernya tinggal pencatatan keuangan sih. Iya, pelaksana tinggal pencatatan keuangan untuk ruginya gitu kan. Jadi tekun. Kadang-kadang motonya sendiri tuh bisa lupa ya. Enggak, disiplin J-nya. D disiplin, jangan bener tadi Om, J jujur katanya. Gitu. D-nya inovatif, T-nya tekun, U-nya ulet bener Om, jelimet banget. Aduh nanti dikira kita plagiat ya. Jangan jadi plagiat. No. Untuk motivasi aja ke sahabat Saung Kalapa sadaya, supados ari usaha man teu langsung ojol-ojol. Orang Sunda bilang ieu kudu sabar we, kita teh na eta ulet. Bahasa Jawa manya ulet, lain ulet bulu. Jadi kalau orang bilang teh bahasa gayanya mah persisten. Apa persisten? Gitu. Gigih lah ya. Gigih lain gigih anu eta ngeletis oke di kejoanan karena makanan dia karena gigih ngeletis gigih.
gitu. Kejo, sanes kejo gigihna gitu kan. Gigih. Nah, gini nih. Buat motivasi untuk kaum milenial Ya, kan siap. sekarang kan emang kata Ate kan tadi bilang untuk mencari keberkahan dan Ya. barokah gitu kan. Misalkan gitu di pinggir rumah makan Ate ada rumah makan yang baru. Oke. Gitu kan. Gimana caranya supaya rumah makan yang Ate kelola itu masih bisa apa ya? Bertahan gitu kan. Ya, kita harus ada yang menjadi market leader di kita, ikon yang memang lumayan laris nih orang cari di tempat lain nggak ada, jadi punya ciri khas gitu loh. Ciri khas makanannya. Emang makanannya. ciri khas makanannya apa? Banyak, nggak semua orang juga bisa. Contohnya. Kan kalau satu ya kan dari kita nih yang menjadi ikonnya Bu Ade, Iya, sop iya. dengkul, Wih, sop ya dengkul. kan, banyak rempah, mantap. Mantap. Dan nggak mungkin bisa didapetin dengan harga murah. Kalau di sini dengan 15.000 ya sampai 25.000 udah dapat sop dengkul satu. Pernah sih lihat itu banyak bule-bule yang Ya, datang. boleh banyak ya. Itu gimana caranya buat ngedatangin bule-bule itu? Kan alhamdulillah Ade, kita berangkat dari ini teh banyak yang pelanggan mungkin merasa terpuaskan dengan makan murah meriah, ngenyangin dan Marketingnya enak. gimana? Marketing pemasarannya apakah lewat Jadi media yang sosial? paling saya alami dari dulu saya kecil berusaha, dan memang ini sebenarnya walaupun sekarang udah ada medsos di mana-mana, tetap yang paling banget terasa tuh dari mulut ke mulut. Dari mulut ke mulut. MLM. MLM. Mulut lewat Mulut. mulut.